Budaya. Dalam pemakaian sebagian besar masyarakat sehari-hari, arti kebudayaan seringkali terbatas pada sesuatu yang indah-indah, seperti misalnya candi, tarian, seni rupa, seni suara, sastra, dan filsafat. Penjelasan Linton di atas menunjukkan bahwasannya kebudayaan ternyata memiliki beberapa aspek yang meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan, sikap-sikap, dan hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. 7 unsur kebudayaan universal menurut Clarkson adalah sebagai berikut. 1. Sistem religi dan upacara keagamaan. 2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan. 3. Sistem pengetahuan. 4. Bahasa. 5. Kesenian. 6. Sistem mata pencaharian hidup. 7. Sistem teknologi dan peralatan. Berikut ini merupakan perspektif sosiologi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Marx, mengenai analisis tentang perkembangan kapitalis untuk memahami ekonomi politik budaya. Yang kedua ada Antonio Gramsci, hubungan antara budaya dan kekuasaan. Yang ketiga Durkheim, membahas mengenai struktural fungsional teori, batasan kultural dan ritual. Yang terakhir ada Weber, menghubungkan pemahaman kultural dengan tindakan sosial. Budaya merupakan suatu hal yang dihasilkan oleh masyarakat dari kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya mengkristal atau mendarah daging. Kesadaran diartikan sebagai kondisi terjaga atau mampu mengerti apa yang sedang terjadi. Kesadaran budaya adalah kemampuan seseorang untuk melihat keluar dirinya sendiri dan menyadari akan nilai-nilai kebiasaan budaya yang masuk. Pendry dalam Sturges tahun 2005 mengidentifikasikan 4 kompetensi yang dapat terhindari dari miskonsepsi dan ketidakmampuan dalam menghadapi kondisi masyarakat majemuk, yaitu kemampuan berkomunikasi yang meliputi mendengarkan, menyimpulkan, berinteraksi, kemampuan proses yang meliputi negosiasi, lobby, mediasi, cara mengakses informasi, dan menggunakan informasi. Penting bagi kita untuk memiliki kesadaran budaya, agar dapat memiliki kemampuan untuk memahami budaya dan faktor-faktor penting yang dapat mengembangkan nilai-nilai budaya sehingga dapat terbentuk karakter bangsa. Kesadaran budaya merupakan sikap di mana seseorang menghargai, memahami, dan mengerti akan adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam budaya tersebut. Wandahle dalam Kerta Muda menyebutkan bahwa terdapat beberapa tingkatan kesadaran budaya, yaitu 1. Data dan information. 2. Culture consideration. 3. Culture knowledge. 4. Culture competence. Kesadaran budaya perlu untuk kita tumbuhkan dan kembangkan sejak dini. Untuk menumbuhkan jiwa yang sadar akan budaya tersebut, berikut sekiranya ada 4 cara, yaitu 1. Penanaman sikap multikulturalisme sejak dini. Penanaman sikap untuk saling bertoleransi dan untuk saling menghargai antar budaya merupakan fondasi awal agar seseorang mampu menyadari akan perbedaan dari masing-masing budaya itu sendiri. Sikap mental akan pentingnya saling menghargai kebudayaan diharapkan nantinya menumbuhkan integrasi bangsa menjadi semakin kuat karena penanaman sikap saling menghormati dan menghargai tersebut juga sudah mendarah daging di masyarakat. 2. Sosialisasi budaya melalui lembaga pendidikan. Dimasukkannya budaya lokal dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal merupakan langkah yang bijak untuk lebih menjaga ekstensi budaya lokal, mengingat sekarang ini mulai banyaknya generasi muda yang mulai enggan untuk memperhatikan kebudayaannya yang sesungguhnya. 3. Penyelenggaraan berbagai pentas budaya. Penyelenggaraan berbagai pentas budaya tertentu merupakan salah satu cara yang mampu untuk menumbuhkan kesadaran akan berbudaya. Pentas ini dapat berupa tari-tari daerah ataupun juga musik-musik daerah yang dilakukan dengan melibatkan kaum muda sebagai salah satu cara menghidupkan kembali budaya masing-masing daerah dengan melibatkan generasi muda sebagai generasi penerus. Seni budaya yang akan ditampilkan pun dapat berupa seni tradisional, modern, ataupun juga gabungan dari keduanya. 4. Mencintai dan menghargai budaya yang dimiliki. Hal inilah yang sekiranya penting untuk selalu kita wujudkan. Rasa cinta dan rasa untuk menjaga budaya yang kita miliki haruslah muncul sesuai dengan keinginan dan kesadaran dari dalam diri kita masing-masing. Tanpa rasa cinta dan peduli terhadap kebudayaan kita sendiri, mustahil kita dapat menjaga ekstensi budaya yang kita miliki.
Adanya globalisasi membuat masyarakat berubah. Budaya yang merupakan warisan leluhur dan merupakan suatu hal yang patut kita jaga dan lestarikan, lama-kelamaan menjadi lenyap. Ketika budaya milik negeri ini sudah diklaim oleh negara lain, baru masyarakat ingat dan sadar bahwa budaya yang dimiliki bangsa ini kaya dan tak ternilai harganya. Gambaran umum masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau pluralistis. Kunchoro-Ningrat menyatakan bahwa manusia Indonesia mengidap mentalitas yang lemah, yaitu konsepsi atau pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan yang sudah lama mengendap dalam alam pikiran masyarakat. Dekolonisasi dan penjajahan Belanda telah menjungkir-balikan tatanan dan tata kerja yang mapan untuk digantikan oleh sesuatu yang belum jelas kaidah dan strukturnya. Membangkitkan mental negara terjajah adalah dengan banyak belajar kepada negara-negara lain yang telah maju, sehingga termotivasi untuk meningkatkan kepribadiannya ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, implikasinya masyarakat akan berkembang dengan baik jika setiap individu taat kepada norma-norma yang telah disepakati, baik dalam norma negara, masyarakat, dan agama. Kedua, pendekatan sistem nilai budaya atau culture value system. Pendekatan ini untuk memperbaiki mentalitas manusia Indonesia yang lemah karena faktor nilai budaya negatif dan inferior kompleks yang diwariskan oleh penjajah. Untuk nilai-nilai negatif yang berasal dari bangsa asing dan dampak dari globalisasi, maka perlu sumbangsi pemerintah dalam mengatasi dengan mengganti budaya penjajah atau budaya negatif dengan geneo Indonesia yang positif. Dengan kesadaran yang diterapkan oleh setiap anggota masyarakat, maka diharapkan harmonisasi dan integrasi sosial akan tetap terjaga.